pemeriksaan saksi juga sudah kita anggap cukup untuk menetapkan Baradae sebagai tersangka. Di dalam mobil ambulan dalam perjalanan menuju rumah sakit. Yang saya lihat kondisi saja waktu diangkat sama tim daripada kepolisian basah. Saya menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya Brigadir Joshua. Penyidik sudah melakukan gelar perkara dan pemeriksaan saksi juga sudah kita anggap cukup untuk menetapkan Baradae sebagai tersangka. Drama kasus kematian Brigadir Nofriansyah Joshua Huta Barat memasuki babak baru. Setelah hampir 1 bulan lamanya, kasus ini bergulir. Bareskrim Polri akhirnya menetapkan Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Baradae sebagai tersangka. Penetapan tersangka Baradae seolah-olah memberikan harapan jika kasus tewasnya Joshua Huta Barat akan diungkap secara terang benderang. Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Baradae dijerat dengan pasal pembunuhan. Dari hasil penyidikan tersebut, pada malam ini penyidik sudah melakukan gelar perkara dan pemeriksaan saksi-saksi juga sudah kita anggap cukup untuk menetapkan Baradae sebagai tersangka dengan sangkaan pasal 338 KUHP, junto pasal 55 dan 56 KUHP. Menurut tim khusus bentukan Kapolri yang menangani kasus ini dengan tegas menyatakan jika Brigadir J meregang nyawa bukan karena pembelaan diri yang dilakukan Baradae. Pasal 338, junto 55 dan 56 KUHP. Jadi bukan bela diri. Kesimpulan ini merupakan hasil pemeriksaan 42 orang saksi, termasuk para ahli, diantaranya adalah ahli biologi, ahli kimia forensik, ahli metalurgi balistik, ahli IT forensik, dan ahli kedokteran forensik. Siapakah sebenarnya Baradae? Nama lengkapnya Richard Eliezer Pudihang Lumiu, berpangkat Barada atau Tamtama di kepolisian dan berusia 24 tahun. Baradae merupakan lulusan SMA 10 Kota Manado pada tahun 2016. Pada rilis pertama kali saat kasus ini mencuat, Baradae disebut-sebut melakukan penembakan terhadap Brigadir J karena membela diri akibat diserang. Baradae yang saat itu berada di lantai atas menghampiri dari atas tangga yang kurang lebih jaraknya dengan Brigadir J kurang lebih 10 meter, bertanya ada apa, namun direspon dengan tembakan yang dilakukan oleh Brigadir J. Konferensi pers Ahmad Ramadan kala itu semakin menebalkan anggapan jika Baradae diserang Brigadir J setelah gagal melakukan pelecehan dan melakukan ancaman kepada istri Irjen Pol Verdi Sambo. Peristiwa itu terjadi ketika Brigadir J memasuki kamar pribadi Kadipropam, di mana saat itu istri dari Kadipropam sedang istirahat. Kemudian Brigadir J melakukan tindakan pelecehan dan juga menodongkan dengan menggunakan senjata pistol ke kepala istri Kadipropam. Sontak seketika Ibu Kadipropam berteriak. Keraguan publik atas penanganan kasus ini seakan terjawab saat tim khusus bentukan Kapolri mengambil alih penyidikan kasus ini. Karena setelah menetapkan Baradae sebagai tersangka, tim khusus juga akan mencari tersangka lain atas kasus ini. Pemeriksaan ataupun penyidikan tidak berhenti sampai di sini. Ini tetap berkembang. Sebagaimana juga rekan-rekan ketahui bahwa
masih ada beberapa saksi lagi yang akan kita lakukan pemeriksaan di beberapa hari ke depan. Lantas, siapakah yang terlibat dalam pusaran kasus ini? Pemeriksaan saksi juga sudah kita anggap cukup untuk menetapkan Baradae sebagai tersangka. Di dalam mobil ambulan dalam perjalanan menuju rumah sakit. Yang saya lihat kondisi jenazah waktu diangkat sama tim daripada kepolisian basah. Saya menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya Brigadir Joshua. Peristiwa berdarah yang menewaskan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J mulai terang benderang. Rumah dinas Irjen Pol Verdi Sambo inilah yang menjadi saksi bisu tragedi berdarah yang masih menyisakan sejumlah tanda tanya. Apakah benar terjadi baku tembak yang menewaskan Joshua? Ataukah Joshua dihabisi di tempat lain, kemudian jasadnya diletakkan di rumah dinas? Sebelum tim khusus Mabes Polri menetapkan Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Baradae sebagai tersangka, makam Brigadir Joshua dibongkar. Menuju rumah sakit dengan tim pengawalan dari pihak kepolisian, PJR. Tuhan ada bersama dengan kita, menyatakan kemuliaan Tuhan. Kita sedang menunggu di ruangan otopsi. Saat ini masih menunggu proses persiapan. Inilah rekaman gambar eksklusif tim telusur TV One saat peti mati berisi jasad Joshua akan diotopsi ulang. Saat ini sedang menunggu keluarga ini. Pengukuran peti jenazah. Peti mati Joshua diukur oleh tim forensik. Perlengkapan otopsi jenazah juga tampak terlihat. Peti mati berisi jasad Joshua dimasukkan ke dalam ruangan untuk diotopsi. Dalam rekaman gambar lainnya, seorang kerabat Joshua menangis histeris di depan peti mati Joshua. Menuju rumah sakit RSUD Sungai Bahar, kiranya Tuhan beserta kita. Tuhan beserta kita, haleluya, haleluya, haleluya. Kepada kami, seorang kerabat Brigadir Joshua Huta Barat mengungkapkan bagaimana proses otopsi berlangsung. Jam 9.37 masuk ya ke ruangan pertama ya, di kamar jenazah, di ruangan pertama. Jadi ada dua ruangan, Mas. Jadi ruangan pertama lalu ruangan otopsi. Dalam kesaksiannya, Royanto Situmorang yang kesehariannya berprofesi sebagai pendeta juga melihat bagaimana kondisi jenazah sesaat setelah peti matinya dibuka. Yang saya lihat kondisi jenazah waktu diangkat sama tim daripada kepolisian, ya, waktu diangkat itu kondisi jenazah, saya tahu di situ baru tahu ternyata keadaan basah. Jadi baru saya lihat juga memang celananya juga ya bagian bawah pantat kanan itu celananya juga ada yang robek dia celananya. Berarti sudah mulai ada pembengkakan gitu Pak ya di bagian bawah ya Pak ya? Iya, jadi mungkin ya ada sedikit pembengkakan, tetapi memang aroma daripada jenazah itu memang sudah agak beraroma. Selama 6 jam, 7 dokter forensik melakukan pemeriksaan terhadap jasad Brigadir Joshua. Semua sampel telah kami
telah kami kumpulkan dan kemudian akan kami bawa ke Jakarta untuk kita periksa secara mikroskopik di laboratorium patologi anatomik RSCM. Ya, kemudian nanti itu pasti akan membutuhkan waktu. Kenapa? Karena semua luka pun yang kami yakin sudah benar-benar terjadi, tentunya benar-benar berbentuk luka, harus kami pastikan juga apakah luka itu terjadi sebelum kematian ataupun terjadi setelah kematian. Menurut Ade Firmansyah Sugiharto, temuan dari hasil otopsi ulang yang dilakukan oleh tim dokter forensik akan dibawa ke laboratorium untuk diteliti. Kalau tembak menembak apalagi dari lantai 2 ke lantai 1 tentu berhadap-hadapan. Tetapi yang kena adalah dari belakang kepala tembus ke hidung berdasarkan laporan dokter yang ikut mengotopsi dalam hal otopsi kedua dan atau visum repertum kedua pada tanggal 27 Juli 2022 di Sungai Bahar, Jambi sana. Yang ketiga, tembakannya itu juga ada dari bawah leher tembus ke bibir kiri bawah. Nah, di luar tembakan 4 peluru ini masih ada luka lain atau lubang lain. Misalnya pertama itu di bawah mata kanan ada beberapa robekan, kemudian di atas mata. Usai diotopsi, jasad Brigadir Nofriansyah Joshua Huta Barat akhirnya dimakamkan secara kepolisian. Sejumlah kejanggalan dalam peristiwa tewasnya Brigadir Nofriansyah Joshua Huta Barat menyulut pihak keluarga untuk mengusut tuntas kasus ini. Pihak keluarga bahkan sampai menemui Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD. Belum ada keputusan oleh pengadilan, anak kami sudah menyatakan seorang yang mencabuli. Jadi inilah kami Huta Barat yang kurang terima. Jadi kepada Pak Jokowi pun kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya, sudah sampai 3 kali mengucapkan kata-kata supaya peristiwa ini dibuka selebar-lebarnya, jangan ada yang ditutup-tutupi. Dan kepada Pak Mahfud MD yang begitu pertama kali merespon persoalan ini, kami sangat berterima kasih sekali. Sampai Mahfud Pak MD mengutarakan kalau mencari tikus di dalam satu lumbung, jangan lumbungnya dibakar. Gelapnya penanganan kasus kematian Brigadir J membuat Menko Polhukam Mahfud MD bersuara. Ini tidak sama dengan kriminal biasa, sehingga memang harus bersabar karena ada psikohierarkial. Jadi arahan Presiden, pemerintah pusat itu sampai sekarang ya cukup sudah benar. Pokoknya buka gitu aja, Presiden tidak masuk ke teknis penyidikan. Menko Polhukam tidak boleh masuk ke pro justisia, tapi memberi arahan dan akan mengawal pelaksanaannya. Pemeriksaan saksi juga sudah kita anggap cukup untuk menetapkan Baradae sebagai tersangka. Di dalam mobil ambulan dalam perjalanan menuju rumah sakit. Yang saya lihat kondisi jenazah waktu diangkat sama tim daripada kepolisian, basah. Saya menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya Brigadir Joshua. Satu hari setelah penetapan Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias Baradae sebagai tersangka, Sang Jenderal Sambo akhirnya keluar dari persembunyiannya. Verdi Sambo mendatangi Bareskrim Polri untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi terkait kasus kematian Brigadir Joshua. Hari ini saya hadir memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Polri. Pemeriksaan hari ini adalah pemeriksaan yang keempat. Saya sudah memberikan keterangan kepada penyidik Polres Jakarta Selatan, Polda Metro Jaya, dan sekarang yang keempat di Bareskrim Polri. Selanjutnya, saya juga ingin menyampaikan permohonan maaf kepada institusi terkait peristiwa yang terjadi
di rumah dinas saya di Duren 3. Kemudian yang kedua, saya selaku ciptaan Tuhan menyampaikan permohonan maaf kepada institusi Polri. Demikian juga saya menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya Brigadir Joshua. Semoga keluarga diberikan kekuatan. Namun semua itu terlepas dari apa yang telah dilakukan saudara Joshua kepada istri dan keluarga saya. Selanjutnya, saya harapkan kepada seluruh pihak-pihak dan masyarakat untuk bersabar, tidak memberikan asumsi persepsi yang menyebabkan simpang siurnya peristiwa di rumah dinas saya. Saya mohon doa agar istri saya segera pulih dari trauma. Meski telah meminta maaf kepada keluarga Joshua, namun Sambo yang kini dimutasikan sebagai Patian Mapolri dengan tegas menyatakan jika Brigadir J melakukan kesalahan pada keluarganya. Belasungkawa itu sudah terlambat karena jenazah anak kami sudah 28 hari dikebumikan. Seharusnya gimana? Seharusnya kalau memang dia mau mengucapkan belasungkawa, dia datang ke sini pas jenazah anak kami diantarkan, karena dia sebagai bapak ya, komandan almarhum, seharusnya dia ngantarkan. Itu itikat baik. Buktikan aja, mana buktinya, suruh Bu Putri ngomong secara jujur dan transparan, dan nampakkan dari CCTV kan harus ada itu, betul-betul nggak anak kami almarhum melakukan pelecehan seksual itu. Setiap panggilan belum menampakkan diri, gimana tanggapannya? Ya di situ kita ada kecurigaan, ada apa yang disembunyikan orang itu gitu. Sampai sekarang apa nih? Permintaan kami, karena Bu Putri ada di TKP dan Bu Putri juga mengajukan ini ya, bahwasanya almarhum sebagai tersangka, tolong buktinya mana itu. Nah, tunjukkan CCTV-nya, tunjukkan Ibu Putri ngomong dengan sejujur-jujurnya. Meski tak disebutkan secara rinci apa kesalahan yang dilakukan Brigadir J kepada istri, bahkan anak Ferdi Sambo, namun pernyataan Sambo seakan menyiratkan bahwa ada dosa Brigadir J yang tak termaafkan oleh Ferdi Sambo. Terhadap 25 personil yang saat ini telah dilakukan pemeriksaan, kita akan menjalankan proses pemeriksaan terkait dengan pelanggaran kode etik. Tanggal 4 Agustus 2022, Kapolri mengeluarkan telegram rahasia. Isinya, sejumlah nama perwira tinggi Polri yang diduga berada di pusaran kasus ini dimutasi. Mereka ditempatkan di Yanma Polri. Barada Eliezer dijerat dengan pasal 338 Junto 55 dan 56 KUHP, mengisyaratkan ada orang lain yang terlibat dalam pembunuhan ini. Dalam penilaian saya, ini kita ada dua masalah hukum ya. Satu, penerapan pasal tindak pidananya yang dalam hal ini digunakan pasal 338. Kedua, digunakannya pasal penyertaan 55 dan atau 56. Kalau menggunakan konsep penyertaan yang manapun, karena penyertaan itu ada 4 macam di KUHP ya. Di pasal 55 itu ada 3, di pasal 56 ada 1. Nah, menariknya polisi menggunakan pasal 55 1, menggunakan pasal 56 juga 1. Ya. Begini pertanyaannya, kalau menyatakan ada turut serta, berarti lewat pemeriksaan. Ini kan polisi sekian lama melakukan penyelidikan, sekian lama melakukan penyidikan, otopsi dan lain-lain. Bisa sampai pada kesimpulan bahwa ada lebih dari satu pelaku, ya. Seharusnya sekaligus ditemukan pelaku-pelaku lain. Baik. Jangan dijadikan PR, nanti kita cari yang berikutnya. Justru sejak awal harus ditentukan bersama siapa dia. Dugaan adanya pelecehan seksual kepada istri Ferdi Sambo juga masih menjadi tanda tanya karena Putri Chandrawati hingga kini belum berani muncul ke publik. Ibu PC, selama saya lihat
setiap hari saya bertemu, Ibu PC masih dalam keadaan terguncang dan trauma berat. Saya setiap ada pertanyaan yang ingin saya tanyakan selalu melalui psikolog klinis. Ini harus saya sampaikan bahwa yang menangani adalah psikolog klinis yang ditunjuk oleh Polda Metro Jaya. Pelan namun pasti, tabir gelap kematian Nofriansah Joshua Huta Barat